saya sangat berharap nih malam ini nggak bosan ketemu dengan saya lagi. Nanti nanti kalau bosan lapornya kepada Bu Tere ya. Apa enggak? Teman-teman, sakramen baptis sebagai sakramen keselamatan. Tadi Pak Vincent di dalam doanya itu semoga pertemuan malam hari ini bisa menjadi bekal bagi kita sebagai katekis. Kesempatan malam ini juga saya sebenarnya agak berat menggunakan kata mengajar. Kita sama-sama belajar. Saya bersyukur jika pada kesempatan malam hari ini Tuhan menggunakan saya untuk menyampaikan apa yang memang perlu disampaikan. Saya percaya dengan segala keterbatasan saya dan keterbatasan kita semua, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Vincent, Roh Kudus akan memberikan kepada kita kekuatan, pencerahan, sehingga oh ya ini yang harus saya lakukan. Nah, saya memberi judul sakramen baptis ini sebagai sakramen keselamatan. Bisa juga sakramen yang menyelamatkan. Bapak Ibu begitu ya teman-teman. Sebagai sebuah sharing keilmuan, pengetahuan, saya sangat yakin teman-teman sudah mempunyai pengetahuan, sudah mempunyai ilmu mengenai sakramen baptis ini sangat dalam. Dan mungkin lebih dalam daripada saya. Karena itu mohon maaf nanti jika ya kok begini gitu. Saya sangat berharap pada malam hari ini kita mau melihat dari sisi yang sangat berbeda. Informasi, narasi mengenai sakramen baptis kita lihat dari sisi spiritualnya. Lebih pada sisi spiritnya, spiritualnya. Sehingga kita berharap ini bisa menggerakkan. Menggerakkan apa? Menggerakkan antusiasme kita, rasa iman kita. Oh ya ini. Dan akhirnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur sampai pada sebuah kondisi batin bersyukur karena sudah mengalami menerima sakramen baptis ini. Dan dari rasa syukur itu kita bisa memberikan pelayanan. Entah itu melalui pengajaran, entah itu melalui doa, dan juga melalui karya-karya kita, profesi kita. Seperti pada pertemuan sebelumnya dalam pembahasan doa pribadi, ibadat bersama, dan memimpin ibadat. Bahwa karya kita, baik itu yang duniawi maupun rohani, sesungguhnya idealnya haruslah menjadi buah dari doa, buah dari rasa syukur. Karena kalau ini menjadi buah dari rasa syukur pelayanan kita, saya kok sangat yakin kita akan mampu mengatasi yang namanya kejenuhan. Kita akan bisa mengatasi yang namanya kebosanan. Kita akan menikmati ketika kita mengalami situasi yang nggak enak karena kita tetap bersyukur. Dari rasa nggak enak ini kita bisa mengatakan Tuhan inilah persembahan hidup saya Tuhan. Nah kan gitu. Nah itu yang sangat saya harapkan dan ini akan menjadi sebuah sharing saya juga. Sehingga pertemuan ini saya yakin akan juga lebih memperkuat saya sebagai seorang katekis. Nah, teman-teman, saya mau mulai dari Bu Nancy dulu, boleh lah. Teman-teman boleh, nanti Bu Nancy bisa bantu saya, karena di monitor saya ini nggak kelihatan dashboardnya. Tolong teman-teman boleh tulis, boleh sebut di ruang chat itu, apakah masih ingat kapan sih teman-teman dibaptis gitu. Nah, silahkan. Saya mau tanya dulu nih kepada Bu Mira nih. Selamat malam Bu Mira. Ya, Bu Mira masih ingat enggak? Kapan sih dibaptis? Oh, saya masih bayi umur sebulan. Sebulan apa dulu? Wih, oh, baptis bayi ya berarti ya Bu Bayi Mira ya. ya.
Ya, Iya, terima kasih Bu Mira. eh Pak Vincent dibaptis dewasa atau anak-anak, Pak? Baptis tidur, Pak. Oh, sama baptis tidur. Baptis tidur itu baptis anak-anak. Oke. Kalau kalau Bu Christine, tuh baptis bayi. Kelihatan dari ininya. Pak Silvanus, Pak, 1973, Pak. wih, 73. Saya baru lahir tuh, Pak. Oke, teman-teman. Teman-teman ada nggak yang dibaptis dewasa? Yang dibaptis dewasa ada nggak, teman-teman? Saya Pak Oh, Ibu Maria ya? Leni. Panggilannya Leni Pak. Bu Leni ya? Nah, Bu Leni, eh, yang menjadi alasan nih, yang mendorong sampai Bu Leni pengen dibaptis itu apa? Boleh sharing, Bu Leni sebentar. Karena suami saya Katolik, terus Mm-mm. saya pingin kalau saya punya anak tuh anak-anak saya Katolik semua. Waktu itu saya sebelum saya lahiran anak pertama. Wih, keren. Kenapa Bu Leni pengen kalau anak-anak lahir nanti menjadi Katolik? Eh, nggak- ya karena saya waktu dari SMP itu saya sekolahnya di Katolik. Keluarga saya asalnya dari Buddha semua. Oh, Terus dari Bu SMP Leni Katolik, dari SMP Katolik ya? sekolah Katolik. Sekolah Katolik. Oke, jadi sudah mengenal Katolik ya? Iya. Bapak Ibu saya mohon izin pakai ini ya karena saya di bawah hasil. Nah, Bu Leni, yang menarik menurut Bu Leni waktu itu ya, waktu itu bukan sekarang ya. Ya. Waktu itu gitu ya. Waktu itu yang menarik bagi Bu Leni di dalam gereja Katolik atau menjadi orang Katolik itu apa sih, Bu? Apa ya waktu itu saya seperti merasa klik dengan Bunda Maria. Oh, klik dengan Bunda Maria ya. Ya, Boleh dijelaskan sedikit kliknya ini gimana nih? hmm, saya kayak apa ya, merasa nyaman aja gitu doa Mantap. Rosario terus Bapak Oke. kami. Oh, Oke, terima kasih Bu Leni. Teman-teman kita boleh ngasih emoticon jempol, tepuk tangan atau apapun keren, mantap. Terima kasih. Nah, saya pengen tanya kepada Pak Vincent nih, yang baptis tidur nih. Nah, selamat malam Pak Vincent. Malam, Pak. Nah, Pak Vincent pernah nggak bertanya kepada orang tua, ngapain sih baptiskan saya gitu? Pernah, Pak. Oh, terus jawabannya gimana, Pak? Saya baptis kamu bayi supaya kamu selamat. Oke. Ini berarti orang tua Pak Vincent memang termasuk eh, orang Katolik yang dari kecil juga ya, Pak ya? Iya, betul. Iya, betul. Ada lagi nggak Bapak Ibu teman-teman yang berkenan menyampaikan yang baptis dewasa nih? Apa sih yang mendorong begitu? Selain Bu Leni tadi, monggo siapa dewasa? Nih. Pak Joni baptis dewasa atau anak-anak, Pak? Oke. Bu Diana, selamat malam. Malam Pak Agus. Ya. Bu Diana baptis bayi atau baptis dewasa? Baptis remaja. Oh, iya. Baptis remaja itu termasuk sudah baptis dewasa Oh, karena yang sudah ikut kelas, iya SMP Pak, sudah ikut SMP 1. sudah ikut
pelajaran. Nah, SMP Iya. 1 ya. Nah, pada waktu SMP itu Bu Leni itu sudah klik, tapi belum baptis. Nah, Ibu baptis SMP. Nah, yang membuat atau jangan-jangan waktu SMP dibaptis itu disuruh orang tua gitu atau gimana? Enggak, Pak. Karena apa, sekolahnya juga di sekolah Katolik, Pak. Oh, oke oke. Terus ya Oke. sering ikut juga sama teman-teman ke gereja gitu. Oke oke oke. Siap siap. Makasih. Ya, Keren. keren. Oh, ini Bu Elvin yang baptis Romo Asodo ya. Wah, Trinitas ya. Dari mana Bu Elvin? Saya Bapak, laki-laki, Pak. Oh, Pak Elvin. Oh, Romo Asodo yang baptis. Bukan, Pak. Itu Romo Asodo kan gambarnya Romo Asodo ya tadi. Oh ya, betul. Itu saya waktu membaptiskan anak saya. Oh, betul Pak, betul. Ya, Iya. betul Pak. Dulu Kalau Bapak orang baptis, Cengkareng, Pak. oh betul. Bapak baptis bayi atau baptis dewasa? Saya baptis kelas 4 SD, Pak. Oh, 4 SD ya. Ya, Yang membuat Bapak mau dibaptis karena dipaksa atau gimana nih? karena pengen jadi misdinar, Pak, naik altar, Pak. Wih, keren. Kenapa pengen jadi misdinar, Pak? Kan dulu sih satu keluarga belum punya agama, Pak. Hmm. Jadi masih Konghucu enggak, Buddha enggak, gitu loh, Pak. Jadi orang tua kami 1 tahun sebelumnya itu, tahun 84, eh, orang tua saya dua-duanya dibaptis. Oke oke oke. Jadi 1 tahun kemudian kami bertiga saudara Ya. ikut dibaptis. Oke Jadi, oke. gitu, Pak. Jadi Kami belajar 2 tahun. satu bahtera lah ya, satu keluarga ya Pak ya. Iya, Pak. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman atas sharingnya. Ini Bu Lia ini tanggal 24 Desember 1992. Terus maaf kalau saya menyebutnya salah ya Pak. Ibu Emanuela ini 25 Desember ini Natal nih. 18 Desember Bu Maria. Pak Johan 24 Desember. Tadi Pak Elvin tadi 24 Mei. Bu Pipit 20 Desember. Bu Katarina 17 Maret. Bu Helena 25 Juli. Oke, Pak Vincent, saya baptis supaya saya selamat, maka saya segera dibaptis. Ini keren nih. Ini katekis bener nih. Bu Katarina 5 Agustus. Bu Faustina, saya dibaptis dewasa, alasannya supaya makan babi bisa. Keren, keren. Halo, selamat malam Bu Faustina. Malam, Pak. Nah, setelah makan babi halal, bagaimana rasanya, Bu? Alhamdulillah enak, Pak. Sekarang terus jadi katekis, pasti. Oh, belum, Pasti. Pak. Masih calon, Pak. Oh, sekarang malah mau jadi calon katekis. Pasti ada sebuah pengalaman setelah makan daging babi, kan dibaptis, sekarang mau jadi katekis nih. Apa yang mendorong Ibu mau jadi katekis nih? Apa ya? Salah satunya sih pingin ngajarin anak dulu ya, Pak ya. Biar bisa lebih terarah mencintai Wih, Katolik. keren, Bu. Terima. Gitu. Karena saya kan dari WIM yang tidak diajarin apa-apa gitu kan. Yes. Keluarga Mantap. kebetulan Arab semua. Ya kepingin supaya nanti anak-anak saya dan suami bisa ketemu nanti di surga bareng-bareng. Amin, Bu. Amin. Kita semua yang hadir di sini secara virtual mengaminin. Amin. 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 Terima Amin. kasih. Terima Matur kasih nuwun, ya, Pak. Bu Fos. Matur nuwun. Ini Pak Armiento 3 April. Terus Pak Silvanus tadi baptis remaja. Oke, Bapak Ibu teman-teman, terima kasih atas sharingnya. Alasan dan juga tanggal pelaksanaan baptis masih pada ingat. Saya sendiri tidak ingat. Saya dibaptis karena tidur. Saya nggak pernah tanya orang tua saya tanggal berapa gitu. Karena di buku baptis, di surat baptis itu katanya ada kekeliruan. Tapi ya sudah deh. Bapak Ibu teman-teman, pertanyaan tadi yang saya sebutkan di depan tadi, jika Anda itu baptis bayi, apa alasannya orang tua membaptiskan?
Atau jika Anda baptis dewasa, apa yang menjadi alasan untuk dibaptis? Ini pertanyaan ini sangat penting, Bapak Ibu. Pertanyaan ini sangat penting untuk ditanyakan kembali, dan ditanyakan kembali, dan ditanyakan kembali. Terutama pada saat saya atau kita itu berada dalam situasi kegoncangan. Karena motivasi awal ini bisa dan akan mengembalikan kita kepada jalan yang memang harus kita lalui. Banyak orang setelah baptis akhirnya hanyut dan hilang karena motivasi awalnya nggak kuat. Tadi keren banget Bu Faustina, tadi keren banget. Keren bahwa saya pengen makan daging babi supaya halal, ya saya menjadi Katolik. Setelah mengalami menjadi Katolik, lalu tumbuh motivasi baru, tumbuh harapan baru, tumbuh keinginan baru, tumbuh hal-hal yang mulia, yang luhur, dan yang begitu besar, yakni keselamatan. Ingin bertemu nanti dengan suaminya nanti. Nah, ini kan luar biasa banget. Artinya, tadi seperti yang Bu Leni juga sampaikan, merasa klik, Bapak Ibu. Bahasa klik ya, merasa klik itu kan cocok. Maka tadi saya bertanya, maksudnya apa ya? Klik itu nyaman. Nyaman. Siapa sih yang bisa membuat kita itu bertemu dengan seseorang nyaman atau mengalami sesuatu nyaman? Dalam kaitan pengalaman Bu Leni itu adalah relasi dengan Tuhan, menjadi Katolik itu nyaman. Itu kan karya Allah gitu. Itu kan karya Tuhan. Jadi dari sini pun kita sebenarnya sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa menjadi Katolik itu memang benar-benar panggilan. Benar-benar panggilan. Nanti saya berharap kita semua sampai pada sebuah pernyataan begini. Saya bangga dan bersyukur diwarisi oleh orang tua saya iman Katolik. Saya tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada diri saya kalau saya tidak menjadi Katolik. Saya sangat berharap kita sampai pada sebuah pernyataan itu. Karena pernyataan itu mengandung sebuah pengalaman besar bahwa menjadi Katolik itu membuat kita menjadi sangat kuat bertahan dalam situasi yang sulit. Sehingga kita bisa bertahan seperti saat ini, sekarang ini. Sehingga kita bersyukur. Sehingga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Vincent, bahwa supaya selamat, dibaptis orang tua saya, membaptis saya supaya selamat. Nah, inilah keselamatan, teologi keselamatan yang ada di dalam sakramen baptis. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, baik nanti jika kita mendampingi kelompok katekumen, anak-anak, orang dewasa, atau mendampingi komuni, atau mendampingi calon krisma, atau mendampingi rekoleksi apa, bisa ditanyakan kembali sebenarnya alasan menjadi Katolik gitu. Ditanyakan kembali. Nanti jawabannya ini dibantu untuk dimurnikan sampai kepada sebuah apa? Sebuah alasan bahwa menjadi Katolik itu panggilan Tuhan untuk sebuah keselamatan. Dan saya dibaptis bukan hanya untuk mendapatkan keselamatan, tapi saya sudah mendapatkan keselamatan. Itu beda. Jadi saya dibaptis itu sudah mendapatkan keselamatan. Nanti kita bisa lihat di dalam kitab suci ketika Petrus ditanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Setelah Petrus berkhotbah, yang harus kamu lakukan adalah bertobat dan membiarkan dirimu dibaptis, kan gitu. Nah, jadi pertanyaan ini yang tadi itu sangat penting untuk ditanyakan kembali karena apa? Ini pertanyaan ini jawabannya tadi kan sudah saya sampaikan, menyangkut namanya motivasi atau alasan dasar dan tujuan. Motivasi dasar dan tujuan. Kalau motivasinya kurang kuat, tadi awal nih misalkan, Bu Faustina terima kasih banget nih. Bu Faustina tadi bersharing. Motivasi awal saya mau menjadi Katolik ya, saya ingin makan daging babi supaya halal. Tapi lihatlah,
Motivasi yang sangat sederhana ini akhirnya dalam proses perjalanan waktu mengarahkan beliau pada Free tujuan yang download The sangat Holy mulia yang Veil of tadi beliau Manapello, the sharingkan human. tadi itu. Itu kan luar biasa banget ya. Mengantar pada tujuan yang sangat mulia. Jadi motivasi sekarang ini yang kita alami, kita rasakan, atau mungkin katekumenat kita alami, anak-anak yang kita damping komuni pertama alami, motivasi itu mungkin belum sempurna Bapak Ibu yang saya tulis sekarang ini. Tapi itu harus kita arahkan kepada tujuan nanti itu yang mulia. Karena tujuan yang besar itu akan membawa seseorang pada semangat yang besar juga. Contoh gini sederhananya. Saya mempunyai murid. Di sekolah itu saya mempunyai murid yang beragama Katolik. Itu sekitar ada 45 lah. Walaupun itu sekolahan Buddha. Dan mereka dari berbagai macam keluarga latar belakang. Ketika saya bertanya, "Nak, siapa yang bulan ini nggak pernah ke gereja?" Itu angkat tangan banyak banget. Banyak. Kenapa nggak ke gereja? Ya, karena orang tua saya nggak ke gereja, Pak. Karena orang tuamu Katolik tidak? Orang tua saya Katolik, tapi nggak ke gereja. Bapak Ibu, nggak ke gereja, itu karena orang tidak mempunyai tujuan nantinya mau kenapa, mau ngapa gitu. Nah, kalau orang tujuannya besar, pasti mendorong saat ini untuk bertindak yang sangat besar juga. Dan semoga ini sedikit dipahami. Yang berikutnya, pertanyaan tersebut, jawabannya itu akan melihat perjalanan manusia. Jadi perjalanan kita, perjalanan katekumen, perjalanan anak-anak yang komuni pertama kita dampingin atau yang mendampingi Krisma, pertanyaan tadi itu sebenarnya akan membawa anak-anak itu untuk melihat bahwa perjalanan kita ini adalah perjalanan iman. Perjalanan kita ini adalah perjalanan keselamatan. Mengapa teman-teman ini perlu saya sampaikan? Karena sakramen baptis itu kita secara teoritik tahu itu adalah sakramen pertama sebagai pintu masuk, kan begitu. Betul ya, Bu Susan ya? Betul ya, Bu Nancy ya? Betul lah. Iya, betul Pak. Ya, sakramen baptis itu kan pintu masuk untuk sakramen-sakramen lain, kan begitu. Itu teori itu, pengetahuan itu kita peroleh. Ya. Tapi sebenarnya bukan hanya itu. Ketika itu pintu masuk, berarti itu adalah awal dari perjalanan sejarah keselamatan. Jadi saya setelah dibaptis sampai kapanpun nanti, hidup saya itu haruslah menjadi sejarah keselamatan. Walaupun saya jatuh di dalam dosa, kan kita tahu Yesus, Allah Bapa yang ada dalam diri Yesus itu tidak menghukum orang berdosa. Lihat ketika ada wanita yang tertangkap berbuat zina. Yesus mengatakan, "Aku juga tidak menghukum kamu." Gitu. Ya, bertobatlah dan janganlah berbuat dosa lagi. Orang pernah jatuh dalam dosa, tapi Yesus mengatakan, "Saya nggak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Namanya pergi itu kan berarti bangkit gitu. Jalani hidupmu lagi gitu loh. Jalani hidupmu lagi. Terus begitu Bapak Ibu. Itu yang namanya sejarah perjalanan sejarah keselamatan. Dan itu berawal dari baptis. Karena itu maka baptis itu awal dari perjalanan iman Bapak Ibu. Karena itu syarat dari baptis itu kan adalah orang yang punya iman. Kalau dia nggak beriman, dia nggak bisa dibaptis. Iya. Orang yang nggak beriman itu nggak bisa dibaptis. Yang nggak percaya pada Yesus nggak bisa dibaptis. Maka di dalam baptis bayi, yang menjadi jaminan dari pembaptisan itu kan iman dari orang tua dan iman gereja. Jadi baptis itu awal dari perjalanan iman. Saya sengaja menggunakan kata perjalanan ya. Journey ini, perjalanan iman. Namanya perjalanan itu nggak selalu enak ya. Peziarahan itu nggak selalu enak. Yang harus kita lalui itu nggak selalu jalan yang mulus. Kadang kita harus berjalan di bawah terik matahari yang sangat panas banget, seperti hari ini misalkan. Perjalanan hidup itu kan juga kadang panas banget. Perjalanan itu kan kadang juga harus macet. Ini mungkin ada yang mengalami masih di tengah kemacetan gitu.
Sama, perjalanan iman itu kadang kan berhenti, stuck. Kita nggak berkembang. Kita merasa boring, merasa bosan, benar-benar bahkan kadang merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi itu tetap perjalanan iman gitu. Karena pembaptisan itu perjalanan iman Bapak Ibu. Maka perjalanan orang beriman. Karena itu konsekuensi orang yang dibaptis kalau di dalam teologi kan menjadi anak Allah ya, diampuni segala dosanya. Tapi konsekuensi realnya orang yang sudah dibaptis itu nggak boleh menyerah, nggak boleh menyerah. Karena perjalanan iman. Kalau iman itu menyerah berhenti, maka dia mati imannya. Kan begitu. Nah, inilah yang sebenarnya keselamatan. Keselamatan itu hanya akan terjadi kalau kita tetap mengadakan sebuah perjalanan iman kita itu terus berjalan, terus bergerak gitu. Ya, semoga sih yang saya maksudkan ini tertangkap. Jadi baptis itu adalah awal perjalanan iman. Karena awal perjalanan iman, maka hidup kita itu menjadi sebuah perjalanan keselamatan sampai pada akhir hidup kita, yaitu persatuan yang mulia sempurna dengan Allah Bapa. Itu namanya adalah keselamatan sempurna. Nah itu. Yang ketiga, bahwa baptis itu sebagai perjalanan iman mendapatkan keselamatan seperti tadi yang disaringkan oleh Pak Vincent, oleh Pak Silvanus, ya itu keselamatan itu nggak terjadi di tempat lain, nggak terjadi di tokoh lain. Keselamatan itu hanya terjadi di dalam diri Yesus Kristus, Bapak Ibu. Maka Yesus mengatakan, aku adalah jalan. Aku adalah jalan. Jalan kemana? Jalan kepada Bapa. Kalau mau sampai ke Bapa ya harus melalui Yesus. Maka sebenarnya saya minta maaf nih. Saya minta maaf, saya harus mengatakan dengan sangat keras. Tidak semua agama sama, Bapak Ibu. Enggak semua agama sama. Kalau saya mengatakan dengan saudara Muslim mengatakan, ya semua agama sama, ya itu sebenarnya lebih untuk keharmonian aja. Tapi di dalam hati saya yang amat dalam, enggak sama, Bapak. Setiap agama berbeda. Agama saya yang saya imani, agama Katolik, itu adalah keselamatan terjadi hanya di dalam diri Yesus Kristus. Hanya terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Makanya Yesus mengatakan, aku adalah pokok anggur. Nah, gitu. Dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kamu akan berbuah kalau kamu tinggal di pokok anggur. Sama, Bapak Ibu. Kita, orang yang dibaptis, akan menghasilkan buah-buah pembaptisan kalau kita itu nempel kepada Yesus. Kita jauh lepas dari Yesus, habis kita. Karena apa? Keselamatan hanya terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Seperti yang disampaikan oleh Bu Faustina. Berawal dari daging babi, akhirnya ada kerinduan begitu besar, bahkan sekarang ingin menjadi katekis. Mau menyampaikan pengajaran iman ini. Kan ini hebat banget gitu. Dan itu terjadi dalam diri Yesus Kristus. Yang dialami Bu Leni tadi, klik dengan Maria, Bunda Maria. Bunda Maria itu ada di dalam gereja Katolik. Kalau saya klik dengan Bunda Maria, itu sebenarnya dia klik dengan Katolik, dengan Yesus. Yesus itu sangat klik dengan Bunda Maria. Allah Bapa itu klik dengan Bunda Maria. Kalau nggak klik dengan Bunda Maria nggak disiapkan oleh Allah Bapa untuk mengandung Yesus dan melahirkan Yesus. Maka bersyukurlah mempunyai pengalaman, Bu Len itu mempunyai pengalaman klik. Ini istilah yang sederhana tapi maknanya dalam. Ya, saya klik dengan Bunda Maria. Nyaman itu. Berawal dari nyaman ini. Maka ketika ini yang saya maksud sebenarnya dulu kemarin itu pengalaman iman. Nyaman dengan Bunda Maria ini pengalaman iman. Ketika Bu Leni bisa menceritakan nyaman dengan Bunda Maria ini kepada katekumen, calon penerima komuni pertama, calon krisma, saya yakin mereka yang mendengarkan itu akan mendapatkan penguatan. Itu. Dan ketika suatu saat, saya nggak berani mengatakan nggak mungkin, pasti mungkin. Bu Leni ini mengalami sebuah situasi yang tidak mudah, entah itu pekerjaan, relasi di rumah, atau apapun. Beliau akan mendapatkan kekuatan kembali ketika mengingat kembali memorable-nya, mengingat kembali pengalaman klik dengan Bunda Maria. Oh ya, gua itu mengalami nyaman dengan Bunda Maria, sekarang saya mengalami situasi sulit, saya yakin deh, Bunda Maria akan menolong saya. Maka terus dia berdoa kepada Bunda Maria. Nah, itu.
Berikutnya, keselamatan yang terjadi di dalam Yesus Kristus ini bagaimana ya? Saya harus jelaskan, kan kadang begitu. Kalau kita ngomong masalah iman, itu ada unsur misteri ya. Contoh sederhana tadi ya. Saya mencontohkan Bu Leni. Kenapa saya sebut terus? Karena ini contoh konkret banget. Konkret banget lah. Ya. Klik. Kan Bu Leni itu nggak bisa menjelaskan dengan bahasa yang sangat jelas. Karena ini ada sesuatu yang apa? Yang rahasia, misteri. Tapi saya bisa merasakan nyaman banget. Tapi mengapa, bagaimana saya nggak bisa jelaskan panjang lebar. Tapi nah ini misteri. Iman itu selalu ada kandungan misteri. Karena itu penting banget Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ini poin yang keempat, pentingnya pengetahuan dan pemahaman yang benar. Mengapa ini penting? Karena pemahaman yang benar akan menentukan perilaku dan sikap yang benar. Contoh nih, contoh pada tahun 2021 itu Keuskupan Agung Jakarta pernah merilis pasangan suami istri yang memohon anulasi itu pembatalan nikah, itu berapa ribu gitu loh. Nah, kenapa sampai ini terjadi? Setelah dianalisis, karena apa? Salah satunya pemahaman mengenai ajaran iman itu cetek, Bapak Ibu. Cetek itu adalah dangkal. Maka ketika ada badai, karena tidak mempunyai pemahaman yang benar, maka cepat banget ini larut. Cepat banget ini hilang. Cepat banget ini hanyut. Maka pentingnya yang namanya pengetahuan dan pemahaman yang benar, karena pengetahuan pemahaman yang benar ini akan menentukan perilaku dan sikap kita. Nah, maka di dalam masa pembaptisan itu kan ada masa mistagogi ya. Tapi kita juga dalam banyak refleksi, masa mistagogi ini kurang begitu efektif. Kenapa? Karena kurang mendalam juga. Maka pekerjaan rumah yang paling besar di dalam pewartaan, di dalam kerikma, salah satu tugas gereja itu adalah apa? Pemahaman lebih lanjut mengenai ajaran iman kepada orang-orang yang sudah dibaptis, Bapak Ibu. Karena itu ada gerakan yang disebut evangelisasi diri. Bukan mengevangelisasi orang lain, tapi mengevangelisasi diri. Orang yang sudah dibaptis itu terus diberikan pemahaman, didampingin supaya imannya menjadi kuat atau dewasa. Nanti kita lihat. Nah, topik sakramen baptis akan memberikan pemahaman, Bapak Ibu. Topik ini kita bahas, mengapa? Dengan harapan bahwa ini akan memberikan pemahaman. Ketika pemahaman kita itu bertambah, maka itu akan mengubah cara berpikir kita. Ketika cara berpikir kita berubah, seharusnya cara berperilaku dan bersikap kita berubah. Contoh nih, misalkan Bu Kristina atau Bu Pipit lah. Beliau menjadi katekis. Beliau mempunyai pemahaman bahwa katekis itu sebagai katekis itu panggilan. Dan saya menjadi katekis itu karena saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya dan keluarga saya. Maka Bu Pipit ini akan menjadi militan banget. Ketika, maaf contoh doang ya, ketika dalam sebuah pelayanan, Bu Pipit ini dikritik oleh Bu Tere gitu. Sebagai ketua katekesnya, Bu Tere mengkritik di depan banyak orang gitu. Bu Pipit ini nggak akan goyah. Bu Pipit nggak akan goyah. Kualitas pelayannya akan tetap kuat. Mengapa? Karena Bu Pipit mempunyai pemahaman yang benar mengenai apa ajaran iman. Bahwa baptis saya ini adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada saya, maka saya akan menjadi katekis gitu. Jadi saya menjadi katekis itu bukan saya mencari identitas diri, bukan saya mencari nama diri, bukan saya mencari apa relasi diri, tetapi saya itu mau mengungkapkan syukur saya kepada Tuhan. Nah, kan gitu. Karena apa? Tuhan sudah menyelamatkan saya. Nah, itu kemarin yang saya bedakan antara ungkapan iman, ibadat di dalam gereja Katolik dengan ibadat di agama Muslim. Sama-sama menggunakan kata ibadat. Oke, next. Itu. Kita mengenal 7 sakramen. Ini kita nanti cepat saja. 3 sakramen inisiasi.
Itu kita tahu lah, baptis, terus apalagi ya, Bu? Baptis apalagi? Inisiasi. Ekaristi, penguatan. Ya, ekaristi, penguatan. Tapi sebenarnya urutannya adalah penguatan dan ekaristi. Jadi ini ekaristi itu yang komuni pertama ya. Jadi kalau di dalam ajaran iman urutan ini rupanya sebenarnya logikanya lurus, nggak boleh dibalik. Karena ekaristi ini akan menjadi puncaknya sebenarnya. Sebenarnya tapi dalam prakteknya memang orang bisa menerima komuni dulu, setelah itu baru penguatan. Oke, lalu ada sakramen, dua sakramen yang disebut sakramen penyembuhan. Itu apa ya, Bapak Ibu ya? Tobat dan perminyakan, Pak. Siap, mantap. Tobat dan perminyakan. Nah, setelah itu ada yang disebut dua sakramen perutusan, yaitu Imamat dan perkawinan. siap, betul. Jadi sakramen imamat jelas perutusannya kuat banget, sakramen perkawinan juga kuat banget perutusannya. Kalau perutusan sakramen perkawinan itu istilahnya di dalam Dekret Konsili Vatikan kedua itu adalah perutusan di tengah dunia melalui karya profesi. Sementara kalau sakramen imamat itu perutusan dunia melalui apa? Melalui penyucian. Oke. Kita menyucikan melalui profesi. Nah, Bapak Ibu itu sebagai sebuah pengetahuan kita sudah tahu. Nah, kita lihat sekarang inisiasi. Singkat saja sebagai pengetahuan. Inisiasi itu sejak zaman para rasul sebenarnya orang menjadi Kristen itu sudah mengikuti inisiasi beberapa tahap. Nah, tahapan-tahapan ini dapat ditempuh cepat, dapat ditempuh juga perlahan-lahan. Jadi sebenarnya ada konsekuensi praktisnya di paroki pun sebenarnya inisiasi ini melihat situasi dan kondisi yang bersangkutan sebenarnya awalnya begitu. Ada contoh ya, ada orang yang tanpa harus melalui sebuah proses pelajaran dia bisa menerima sakramen krisma misalkan, orang-orang tertentu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, unsur yang harus ada di dalam inisiasi itu satu, di situ ada pewartaan sabda. Dua, penerimaan Injil yang menuntut pertobatan. Jadi kisahnya kan ketika Petrus mewartakan Injil lalu ada pertobatan. Mengapa harus ada pewartaan sabda, mewartakan kabar gembira? Karena dengan pewartaan ini mesti menyadarkan seseorang pada sebuah pertobatan gitu. Lalu yang berikutnya setelah bertobat itu orang mengakui ada pengakuan iman. Nanti ada pengungkapan iman dan ada perwujudan iman gitu. Lalu yang berikutnya adalah sampai dengan pembaptisan, setelah pembaptisan pemberian Roh Kudus atau krisma, dan setelah itu penerimaan ke dalam ekaristi. Sebenarnya urutannya dulu begitu. Nah, pada tahun-tahun pertama gereja, inisiasi itu dilakukan untuk apa? Untuk waktu yang sangat lama bagi katekumenat. Dan satu deretan ritus di situ menandakan persiapan liturgis terus-menerus supaya orang yang akan dibaptis itu tahu makna-makna liturgi. Dan itu akhirnya nanti berpuncak pada penerimaan sakramen. Nah, bagi baptisan anak katekumen dilaksanakan setelah pembaptisan, maksudnya begini. Kalau sekarang di Trinitas saya nggak tahu ya di Alam Sutra. Kalau di Trinitas itu pembaptisan anak orang tuanya ada rekoleksi dengan wali baptis. Kalau di Alam Sutra gimana, Bu Tere? Ada Pak. Sama Pak, sama. Oh, sama ya. Oke. Nah, itu maksudnya supaya orang tua dan wali baptis itu mendapatkan pengetahuan agar bisa, maaf nih, mempertanggungjawabkan pembaptisan anak itu. Karena baptisan anak itu kan tadi kita tahu bahwa secara dibaptis itu orang bertobat dan percaya kepada Allah, kepada Yesus. Kan nggak mungkin Antoni yang baru lahir atau saya Agustinus Purwanto yang baru lahir ngomong aja belum bisa, langsung saya percaya kepada Yesus, itu kan nggak mungkin. Maka jaminan bagi iman ini adalah iman orang tua dan iman gereja. Siapakah gereja? Itu diwakili oleh wali baptis. Maka di dalam sakramen baptis, kalau nggak ada wali baptis nggak bisa. Nggak bisa. Beda dengan
saksi perkawinan. Waktu ada penerimaan sakramen perkawinan. Kalau di dalam baptis nggak ada wali baptis nggak bisa. Karena wali baptis ini sebenarnya mewakili gereja secara ini. Nah, dulu baptisan anak itu katekumennya dilaksanakan setelah pembaptisan. Artinya setelah anak itu sudah bisa belajar, anak didampingin, dikasih pendidikan gitu. Itu dulu. Nah, tapi kalau praktisnya sekarang banyak gereja rekoleksi untuk orang tua dan wali baptis. Nah, Konsili Vatikan kedua, Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, itu melihat katekumenat itu bertahap untuk pendewasaan sebenarnya. Jadi melihat inisiasi itu sebagai pentahapan dalam pendewasaan iman. Nanti kita lihat dewasa iman itu seperti apa gitu. Di dalam ritus Latin dan Gereja Timur, inisiasi mulai dengan penerimaan ke dalam katekumenat sampai memuncak dalam perayaan ketiga sakramen itu yang kita sebut sebagai inisiasi dalam satu upacara. Dan di dalam ritus Roma, inisiasi berjalan terus selama tahun-tahun katekumenat dan diselesaikan oleh penerimaan penguatan dan ekaristi puncak dari inisiasi Kristen. CIC itu adalah kitab hukum kanonik. Nah, ini tadi yang saya singgung Bapak Ibu teman-teman. Ini saya kasih slide-nya warnanya berbeda karena menurut saya ini penting untuk kita jadikan sebagai bahan refleksi. Sebagai bahan refleksi. Ini kelihatan nggak Bu Mira? Kelihatan ya Bu? Mantap. Jadi begini, ini saya akan mengatakan orang yang sakramen baptis itu sebenarnya nggak bisa terlepas dari sakramen penguatan dan ekaristi yang inisiasi tadi. Yang menandakan atau menandai kedewasaan orang dalam iman. Nah, dewasa secara rohani itu artinya begini, dewasa secara rohani. Nanti kita akan bisa lihat dari pengalaman kita atau orang lain. Seorang anak misalkan, saya pernah membaca di Facebook itu, ada seorang anak yang menderita kanker. Dia menderita kanker. Tapi itu orang tuanya, orang tuanya itu sangat sedih, kasihan. Benar-benar orang tuanya itu terpukul luar biasa gitu. Bahkan ketika melihat anaknya itu, orang tuanya itu menangis. Pokoknya luar biasalah kesedihannya. Tapi anak ini malah memberikan peneguhan kepada orang tuanya gitu loh. Mama, papa nggak usah sedih. Saya mengalami ini ikhlas. Karena Tuhan nggak pernah meninggalkan saya, mana gitu loh. Jadi itu artinya apa? Ini anak itu mempunyai kematangan rohani. Dia walaupun anak ini menderita kanker bisa mempunyai iman yang matang, yaitu dan ini membias. Membias itu bias kadang artinya menyimpang, tapi bias dari sini artinya memancar ke orang tuanya, bisa meneguhkan orang lain gitu. Kita kan kadang menjumpai ya, Bu Mira dan teman-teman, itu kita mengunjungi orang sakit, tapi justru orang sakit itu yang memberikan peneguhan kepada kita gitu. Pernah nggak kita menjumpai gitu? Nah, ini kedewasaan iman. Sementara ada orang yang sakit, dia bukan, ya saya juga nggak menyalahkan sih, apalagi yang sakit kronis ya. Nanti kita bisa lebih perdalam pada waktu sakramen pengurapan orang sakit. Ketika dia sakit, dia malah menggugat Tuhan gitu. Saya itu kurang apa sih sebenarnya dalam hidup saya? Saya sudah melakukan banyak loh untuk Tuhan. Tapi kenapa Tuhan membuat saya sakit? Jadi dia melihat sakit itu sebagai hukuman dari Tuhan gitu. Pernah menjumpai juga seperti itu gitu. Nah, di dalam pentahapan orang yang menderita sakit kronis itu memang ada tahap di mana dia menolak kenyataan itu. Nah, inti dari kedewasaan iman ini, teman-teman, ini dalam segala usia, kiranya adalah keberanian. Keberanian itu karakter, teman-teman. Dan ketika itu kita berani bersaksi atas apa? Atas cinta Tuhan dalam situasi kita yang sakit, situasi kita yang menderita, situasi kita yang difitnah, itulah yang namanya dewasa dalam iman. Mungkin dia difitnah, mungkin dia nggak dihargai, mungkin dia sudah memberikan pelayanan di gereja, tapi malah digoncingin, digosipin, tapi dia nggak pernah menyerah. Dalam hatinya dia bilang, ya biar saja dia bicara karena dia tidak tahu apa yang dia katakan. Saya akan tetap melayani karena saya melayani Tuhan. Nah, itu yang dimaksud kedewasaan iman. Nah, disitulah dia bisa berani mengatakan, aku seorang Kristiani. Aku bahagia kok dengan situasi ini gitu loh. Nah, dalam kaitan dengan pembinaan iman orang dewasa sekarang ini, kita bisa bedakan 4 jenis orang dewasa. Ini
sebagai bahan refleksi ketika saya menulis ini. Pertama, mereka yang menjalani masa katekumenat, ya, itu orang dewasa. Dua, orang dewasa yang sudah dibaptis tetapi terlantar tanpa mengalami katekese lanjutan. Itu juga dewasa. Sudah dibaptis tapi nggak ada katekese lanjutan. Pengetahuannya ya sudah begitu aja. Yang ketiga, orang terbaptis yang sedang menjauh dari imannya. Ada nih. Ya. Dan yang keempat, orang dewasa yang berniat sungguh-sungguh untuk mendewasakan dan memperdalam imannya. Nah, ada 3 kategori dewasa. Silahkan ini menjadi sebuah bahan refleksi kita, dan mungkin refleksi ketika nanti kita mendampingi entah itu calon baptis, calon krisma, untuk merefleksikan kita pada sampai tahap mana gitu. Apakah kita orang terbaptis yang sedang menjauh dari iman, ataukah kita orang dewasa yang sudah dibaptis tapi tidak pernah mengalami katekese lanjutan? Artinya kita nggak marah mau belajar, membaca hal-hal rohani nggak mau gitu. Nah, itu sebagai bahan refleksi. Ya. Karena itu maka Maaf Pak Agus, iya, ini siap. waktunya tinggal 1 menit. Apakah Monggo. mau dilanjutkan atau kita mau istirahat dulu sebelum slide yang baru? Kita break dulu aja. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Agus. Kita akan istirahat teman-teman 5 menit ke depan kita akan bergabung kembali. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaannya di dalam chat. Baik, Oke. mari kita istirahat 5 menit. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, monggo. Kalau enggak, saya lanjutkan dulu ya, Bu Nancy ya. Iya, silakan Pak. Belum ada yang menulis di chat. Jadi teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung menuliskan di chat. Baik, Oke. silakan Pak Jadi, Agus. iya, teman-teman yang tadi disampaikan oleh Pak Silvianus dan Pak Vincent. Jadi pembaptisan, dan ini yang tadi disampaikan juga oleh Bu Faustina, bahwa pembaptisan itu adalah pemberian rahmat Allah yang paling indah dan paling mulia. Paling indah dan paling mulia kenapa? Karena pembaptisan ini, rahmat yang diberikan adalah rahmat keselamatan. Karena itu kan konsekuensinya atau dampaknya orang diampuni dari dosa asal. Dari segala dosa-dosanya termasuk dosa asal. Tidak ada sebuah proses yang seperti ini di dalam praktek agama apapun. Yang kedua, orang tersebut statusnya diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan yang ketiga, itu kan digabungkan dalam sebuah persekutuan para kudus atau persekutuan gereja. Karena itu maka disebut sebagai rahmat yang tak ternilai harganya. Paus Fransiskus tadi mengenai tanggal yang tadi saya tanyakan, itu sebenarnya dari Paus Fransiskus. Mengingat dan mengenang tanggal pembaptisan itu adalah sebuah momen yang paling membahagiakan dan mengharukan di dalam hidup, karena pada tanggal itulah ia dilahirkan sebagai anak Allah. Ia dipersatukan dengan Kristus. Ia digabungkan dalam komunitas murid-murid Yesus. Maka Bapak Ibu yang masih ingat tanggalnya, kenangkanlah tanggal itu, karena tanggal itu, mengenangkan tanggal itu menurut Paus secara rohani adalah sungguh membahagiakan dan mengharukan. Mulai tanggal itu saat Bapak Ibu dibaptis, Bapak Ibu dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Bapak Ibu dipersatukan dengan Kristus, digabungkan dengan murid-murid Yesus. Masa lalu dengan segala dosa-dosanya itu benar-benar dicuci bersih, menjadi putih kembali. Nah, maka Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadikan semua bangsa muridku. Ini adalah formulanya. Rumusan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, belum cukup. Yesus mempunyai wasiat lagi. Setelah orang dibaptis itu belum cukup. Karena kita diminta ajarlah mereka. Maka pengajaran lanjutan itu menjadi sangat penting dan maha penting. Ajarlah mereka untuk apa? Bukan untuk menghafalkan loh sebenarnya, tapi mengajarkan mereka untuk melakukan
everything, segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita tahu dari mana segala yang diperintahkan Yesus. Nggak ada cara lain kecuali kita membaca kitab suci. Nggak ada cara lain. Maka seorang katekis yang jarang membaca kitab suci pasti akan mengalami kekeringan. Pasti akan mengalami pengajarannya, ya sudah monoton aja begitu aja. Dan akhirnya maaf ngomong nih, itu bisa menjadi batu sandungan. Karena ketika nanti dia dikritik, dia akan menjadi kecewa, justru akan dia menjadi apa? Defensif. Selain defensif, dia akan menjadi frontal. Gua udah lama jadi katekis, lu baru jadi katekis, sudah sombong lu. Jadi menjadi gak enak, gak nyaman gitu. Nah, karena itu maka sebagai seorang katekis, nggak cukup kita hanya mengantar orang untuk dibaptis, tapi kita harus mendampingi untuk pengajarannya kembali. Supaya dia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Apa sih yang diperintahkan Tuhan? Nggak ada cara lain kecuali kita membaca kitab suci, Bapak Ibu. Nggak ada cara lain kecuali membaca kitab suci. Nah, sakramen baptis itu dibahas dengan ada 5 perspektif. Kalau orang ngomong sakramen baptis ini teoretik banget. Kita belajar sakramentologi, yaitu teologi dogmatis. Dogmatis itu ajaran. Teologi dogmatis mengenai sakramen. Kebetulan saya pernah belajar nih. Sakramentologi. Eklesiologi itu kalau kita ngomong masalah gereja, kita juga akan menyinggung sakramen. Karena di situ ada istilah bahwa gereja itu adalah sakramen. Nanti gitu. Dan ada teologi moral spiritual. Tentang apa? Perbuatan baik, buruk. Itu juga sakramen. Kenapa? Karena sakramen tanda dan sarana rahmat Allah yang menyelamatkan manusia dan manusia menanggapi. Maka perbuatan baik itu adalah pewahyuan Allah dan sekaligus tanggapan manusia terhadap wahyu Tuhan. Jadi itu di situ. Tapi yang paling banyak membahas mengenai pengertian dan dampak-dampak dimensi sakramen itu ada 2, yaitu liturgi dan justru kitab hukum kanonik. Di liturgi itu banyak banget bicara mengenai sakramen. Itu di liturgi. Karena apa? Liturgi berhubungan dengan yang namanya apa? Pemimpin resmi. Kita kemarin sudah membedakan antara ibadat dengan liturgi. Nah, topik yang sering terjadi begini Bapak Ibu. Bahasan mengenai sakramen ini ada teologis kristologis. Ini banyak dibahas di bangku-bangku kuliah. Itu banyak. Dan kita sebenarnya juga menyinggung ini. Kita menyinggung ini, tapi nggak begitu dalam. Nggak begitu dalam. Lalu yang kedua, itu juga topik yang sering diseringkan, itu pertanyaan mengenai umat. Pertanyaan umat atau bisa calon Katolik atau orang Katolik mengenai sakramen. Yang kedua, pertanyaannya boleh tidak sih? Itu kan banyak tentang sakramen. Terus ada juga pertanyaan mengenai apa? Pemberian dan penerima sakramen baptis, siapa sih yang memberikan, yang menerima? Dan tata perayaan, materia, forma, tempat, waktu, bapak dan ibu baptis, wali baptis, pencatatan, dan sebagainya. Nah, itu banyak banget topik mengenai pembahasan tentang sakramen baptis. Nah, teks ini nanti Bapak Ibu bisa baca. Saya sudah menyiapkan. Di dalam Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 11 Bapak Ibu. Ini kalau membaca ini dengan pelan-pelan, saya merasakan dialog Yesus dengan Nikodemus itu luar biasa banget dalam. Dari dialog ini kita bisa tahu bagaimana sih cara untuk supaya selamat. Walaupun Nikodemus datang kepada Yesus itu dalam bentuk yang dalam kondisi yang takut dilihat orang. Nah, pada ayat 5, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saya hanya mengutip satu ayat ini, silakan Bapak Ibu baca. Karena kalau membaca lengkap akan kentara banget dinamika dialognya itu. Bahwa untuk selamat itu membutuhkan sebuah kelahiran baru, dan kelahiran baru itu dari air dan roh. Dan itu simbol-simbolnya luar biasa. Dan nanti pada Yohanes 19, ketika Yesus ditusuk lambungnya dengan tombak, keluar darah dan air, itu kan juga lambang sakramen dan ekaristi, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya dialog ini dialog yang sangat syarat dengan makna simbolis. Maka kalau kita membaca dengan menghayatinya, diam, itu percayalah, Tuhan akan bicara kepada kita dengan caranya sendiri. Akan sangat berbeda rasanya.
Nah, saya akan langsung masuk sini yang teologis dan kristologi singkat saja. Bapak Ibu, yang namanya sakramen baptis, teman-teman, secara teologis itu adalah refleksi tentang Tuhan, kristologis tentang Kristus, Allah yang menyelamatkan dalam diri Yesus Kristus. Jadi sakramen baptis, ini tadi yang Romo Asodo. Anak saya yang pertama ini dibaptis oleh Romo Asodo. Sekarang anak saya ini sudah kuliah ini di Bandung, semester 5. Jadi Bapak Ibu, penerima itu berarti orang yang dibaptis, itu mendapatkan anugerah, itu ada efek rohani Bapak Ibu. Nanti ada efek sosial. Efek rohani pertama ada 4 yang selalu kita ajarkan kepada anak-anak. Dibebaskan dari dosa asal dan dosa pribadi. Nanti anak akan tanya, emang ada dosa asal Pak? Kan begitu. Emang ada dosa pribadi? Dosa pribadi adalah orang tahu lah. Dosa asal gitu. Emang dosa asal dosa yang kayak mana? Itu kan ada di kitab hukum kanonik dari ajaran Agustinus. Lalu yang kedua, efek rohaninya, kalau saya mengatakan efek rohani itu orang yang percaya mendapatkan ini gitu. Kalau orang yang nggak percaya nggak bisa dibaptis. Ibu menyadari atau tidak ketika saya dibaptis percaya kepada Yesus, saya mendapatkan efek rohani ini. Jadi yang kedua, dilahirkan kembali sebagai anak Allah di dalam Kristus. Jadi dia dilahirkan sebagai anak Allah di dalam Kristus. Bukan di dalam nabi lain, bukan. Maka nggak bisa kita lepas dari Kristus. Saya mau menjadi orang Katolik, tapi saya nggak percaya pada Yesus, nggak mungkin. Yang ketiga, nah ini dijadikan serupa dengan Kristus oleh meterai yang tidak terhapuskan. Serupa Bapak Ibu. Jadi kalau orang yang sudah dibaptis, harusnya ketika dia itu mendapatkan perlakuan yang tidak adil, ya bagaimana wajah Yesus ketika dia mendapatkan perlakuan tidak adil? Dia diem loh. Dia diludahi aja, dia diem. Ya saya kadang kalau mau menjelaskan ini, saya ngeri juga. Ngerinya gini, kita siap enggak gitu. Karena kadang kita berdoa, Tuhan jadikanlah hatiku seperti hatimu. Serupa dengan Yesus, dijadikan hati kita seperti hati Yesus, harusnya cara mereaksi juga kayak Yesus. Yesus ketika ditampar itu memang dia nggak membalas. Dia diperlakukan tidak adil, dia nggak mencari pengacara. Maka Yesus itu dianggap oleh orang zamannya orang paling bodoh katanya. Ya begitulah, siap enggak gitu. Dan itu direfleksikan oleh Paulus di dalam suratnya kepada umat di Korintus ya. Itu adalah kasih gitu. Ngeri Bapak Ibu menjadi Katolik sebenarnya. Itu 4 dimasukkan itu diinkorporasi, dimasukkan di dalam tubuh Kristus yang tadi saya singgung. Jadi kalau saya dibaptis, itu bukan Yesus masuk di dalam diri saya masuk di dalam diri Yesus, itu beda Bapak. Nah, saya menerima komuni, memang hostinya saya makan, tapi bukan Yesus yang masuk dalam diri saya Bapak Ibu, tapi saya yang masuk dalam diri Yesus itu. Yesus terlalu besar untuk saya masukkan ke dalam diri saya. Maka yang ada adalah saya masuk ke dalam diri Yesus sehingga larut gitu. Nah, ini efek rohaninya. Sadar atau tidak, ini ada. Persoalannya nggak disadari dengan nggak teraktual. Nah, karena itu maka ada yang namanya efek berikut, Bapak Ibu. Itu efek apa? Efek sosial. Jadi efek sosial itu dibentuk menjadi umat Allah. Karena dibentuk menjadi umat Allah, maka menjadi eklesia, dia digabungkan dalam anggota gereja. Karena itu maka nggak cukup jadi orang Katolik. Saya misa, setelah misa saya pulang, sudah misa ya misa. Saya nggak aktif di gereja, nggak jadi pelayan. Lingkungan tugas saya enggak. Yang penting saya misa. Nggak cukup Bapak, itu nggak cukup. Ada pertemuan di lingkungan, nggak hadir. Nggak cukup. Karena efek sosial dari baptis itu menjadi umat Allah. Kalau umat Allah, Konsili Vatikan kedua, di dalam Lumen Gentium, umat Allah itu adalah umat yang terlibat bertanggung jawab terhadap keselamatan orang lain. Maka efek sosialnya, kalau ada yang kelaparan, ya saya harus membantu Bapak Ibu. Nggak bisa enggak. Iya, nggak bisa enggak. Itu efek sosial. Nah itu. Yang ketiga, ambil bagian di dalam Tritunggal atau Tritugas Yesus, yaitu menjadi nabi, raja, dan imam. Nabi apa? Berarti dia mewartakan. Ya mewartakan kebaikan. Jangan gunjingin orang gitu. Ketika satu ngobrol mengenai orang lain, wah itu ya, itu Bu Kristina itu dia katekis tapi gitu. Kita nimbali lagi. Nah itu nggak bagus.
nggak sebagai nabi. Orang yang sudah dibaptis apalagi katekis nggak boleh begitu. Kalau kita nggak bisa mengklarifikasi bahwa itu nggak benar, paling tidak kita nggak ikut ngomongin. Nah, raja itu memimpin. Jadi menjadi contoh, nggak banyak bicara, tapi melakukan. Misalkan nih, habis rekoleksi, calon katekumen, semua. Ya udah habis selesai semua apa? Semua beres-beres gitu. Ah, ngapain gua beres-beres? Saya di perusahaan nggak pernah beres-beres tempat pekerjaan kok. Beda. Beda. Sebagai katekis, orang yang sudah dibaptis menjadi raja, memimpin itu dengan contoh dan keteladanan. Imam itu adalah menyucikan dengan apa? Dengan perbuatan. Dan keempat, menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada gereja. Perutusan itu seperti apa? Ada 5 tugas gereja. Jadi orang yang dibaptis itu mempunyai 5 tugas gereja itu. Ini udah hafal lah, saya nggak akan ini supaya nggak terlalu apa namanya banyak. Oke. Nah, ada juga efek yuridis. Efek yuridisnya apa? Memiliki dan mengemban imamat umum. Jelas, orang dibaptis itu mempunyai imamat umum. Sebenarnya yang dimaksud imamat umum itu adalah sebuah tindakan penyucian melalui perbuatan perkataan saya. Kedua, saya memiliki kesamaan dalam martabat sebagai umat Allah, termasuk dengan maaf nih, dengan mereka yang ditabiskan. Itu kita mempunyai martabat yang sama. Jelas banget Konsili Vatikan kedua di situ menegaskan banget. Lalu yang ketiga menjadi persona di dalam gereja. Persona itu wajah ya Bapak Ibu. Menjadi wajah di dalam gereja, maka bisa membantu tugas-tugas sesuai dengan kedudukan masing-masing. Misalkan sebagai ketua lingkungan, sebagai umat, dan seterusnya. Nah, efek-efek itu tadi saya sudah sampaikan, efek rohani, efek sosial, dan efek yuridis itu terjadi secara nyata, bukan sekedar formalitas, benar-benar real ada. Bukan formalitas ritual, bukan, ya. Tindakan Kristus dan gerejanya itu menyentuh langsung kepada si penerima saya yang dibaptis. Nah, tidak terjadi langsung secara sempurna, Bapak Ibu, tetapi itu menjadi sebuah potensi yang harus dikembangkan. Karena itu maka di sini yang namanya pengembangan sakramen-sakramen harus kita ikutin. Kecuali yang efek rohani itu terjadi secara langsung tadi, yang ada 5 itu. Nah, ini ada pertanyaan ya, nanti saya jawab. Saya lanjut dulu. Nah, perkembangan rahmat sakramen baptis dipengaruhi oleh penerimaan sakramen lain. Karena itu, sakramen-sakramen lain mutlak harus diterima. Kecuali ya, misalkan kita nggak bisa menerima 7-7-nya ya Bapak Ibu ya. Artinya setelah orang menerima sakramen baptis, karena itu harus dilanjutkan dengan sakramen penguatan, ekaristi, terus pengampunan dosa, dan seterusnya. Tadi saya sebut, kita juga sudah tahu baptis adalah pintu gerbang gereja, pintu masuk menerima sakramen lain. Sebelum menerima baptis, orang pasti nggak bisa menerima sakramen lain. Ini juga disebut pintu masuk ke dalam hidup dalam roh. Pintu masuk untuk menjadi anggota gereja dan persekutuan. Nah, baptis itu adalah tanda iman dan pertobatan, jelas di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor sekian itu. Nah, orang yang sudah dibaptis itu telah mendapatkan pewartaan dan eksplisit menyatakan imannya dan dibaptis. Kecuali yang baptis bayi tadi, kasus itu yang mendapatkan pewartaan adalah orang tua dan wali baptis. Dan baptis ini berdampak pada pengampunan dosa. Nah, kita pernah mendengar yang namanya baptis kerinduan dan baptis darah ya Bapak Ibu ya. Pernah tidak? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu, baptis kerinduan itu yang kayak mana? Ada baptis kerinduan dan baptis darah. Bu Susan, selamat malam Bu Susan. Bu Katarina mungkin pernah mendengar baptis kerinduan Bu Katarina? Atau baptis darah? Oke, nanti kita lihat.
Pak Vincent Ya, Pak. pernah mendengar istilah baptis kerinduan dan baptis darah, Pak? Pernah, Pak. Kalau baptis kerinduan yang seperti apa ya, Pak? Dia tidak mengenal Tuhan, tapi kepingin menjadi orang Katolik. Iya. Yang Terus? saya tahu itu, Pak. Oke. Saya punya katekumen pernah baptis kerinduan, Pak. Bagaimana itu, Bu? Dia sementara ikut pengajaran dan sangat-sangat rajin, sangat antusias, sangat rajin. Kira-kira, saya sedih. Kira-kira 2 minggu sebelum dibaptis, dia meninggal. Betul kan. Betul banget. Ini yang disebut baptis kerinduan. Iya. Jadi yang bersangkutan merindukan jadi Katolik, bisa jadi sudah diikut proses katekumen ataupun belum, tapi umat tahu bahwa ini orang ingin menjadi Katolik dan belum mengalami baptis tapi sudah meninggal. Nah, baptis kerinduan itu kemartabatnya juga sama, Bapak Ibu. Artinya orang seperti itu juga diampuni dosa-dosanya. Nah, kalau sementara itu kalau baptis darah, pernah dengar nggak? Baptis darah. Jadi orang yang boleh, monggo. Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Jadi kalau baptis darah ini, orang yang pengen menjadi Katolik, pengen banget. Bisa jadi dia sudah ikut katekumen ataupun belum. Tapi karena kesaksiannya, keinginannya menjadi Katolik ini, lalu dia dibunuh oleh orang yang nggak suka. Nah, ini biasanya terjadi di dalam konteks masyarakat yang memang penghargaan terhadap agama lain kurang banget. Sebenarnya dalam kaitan dengan ini dia menjadi martir. Nah, nanti kita akan lihat di dalam kisah anak-anak yang dibunuh pada saat kelahiran Yesus, dibunuh oleh Herodes. Itu Bapak Ibu. Nah, baptis itu merupakan meterai kekal. Kita pernah mendengar kata meterai kekal ya Bapak Ibu ya. Nggak terhapuskan istilahnya. Ini ada di Katekismus Gereja Katolik nomor sekian. Meterai ini nggak kekal, namanya kekal ya nggak bisa dihapus. Kekal. Apa sih maksudnya? Sebenarnya apa sih maksudnya? Jadi kalau baptis itu meterai kekal nggak bisa dihapus, maksudnya bahwa buah-buah pembaptisan, efek rohani tadi ya Bapak Ibu ya, saya menjadi anak Allah, dosa saya diampuni, saya bergabung dengan gereja, efek sosialnya yang tadi itu tindakan saya harus juga berdampak itu tetap nggak pernah bisa hilang Bapak Ibu. Jadi namanya si Antonius bla bla bla, dia sudah dibaptis lalu dia meninggalkan gereja Bapak Ibu. Yang malam Paskah itu kan didoakan ya waktu malam Paskah untuk orang-orang yang meninggalkan gereja. Itu Bapak Ibu. Mungkin dia menjadi agama lain, menjadi ustadz, bahkan menjadi ustadz gitu ya. Jadi itu nggak bisa dihapuskan efek-efek itu. Efek itu nggak bisa hilang karena itu permanen gitu. Status sebagai anak Allah itu status yang tetap akan selama-lamanya ada. Saya amit-amit deh, si A itu meninggalkan gereja atau tidak, dia berdosa atau tidak, dia itu tetap Bapak Ibu. Gitu loh. Ini semoga paham nih. Jadi permanensinya tidak terhapuskannya itu adalah efek-efek itu kekal. Status sebagai anak Allah, sebagai anggota gereja. Makanya kita selalu mendoakan anggota-anggota gereja yang meninggalkan gereja Bapak Ibu. Karena dia adalah anggota gereja yang tersesat. Kasihan jika sampai pada saatnya dia belum bertobat tapi sudah meninggal. Itu kasihan banget. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, persatuannya secara rohani dengan gereja dan Kristus itu tidak akan pernah hilang, Bapak Ibu. Persatuan rohani dengan gereja, ini G-nya G huruf besar ya. Artinya apa? Persekutuan orang-orang yang kemarin minggu lalu dijelaskan oleh salah seorang kita.
yang percaya kepada Yesus itu termasuk adalah mereka yang sudah mulia. Persekutuannya itu nggak akan pernah hilang. Si Antonius yang tadi menjadi ustadz, itu persatuan dengan Kristus dan gereja itu nggak akan pernah hilang. Maka dia menjadi anak yang hilang namanya. Dia menjadi anak yang hilang. Dia statusnya sebagai anak Allah, tapi perannya nggak sesuai dengan statusnya gitu. Kan kita bisa lihat, oh si A itu sebagai ayah kan statusnya sebagai Allah ya. Harusnya kan perannya juga seperti ayah gitu. Tapi malah dia memperlakukan anaknya, maaf, dengan kekerasan yang luar biasa kan kadang. Nah, sama si Antonius A ini sekarang menjadi ustadz. Dia itu statusnya sebagai anak Allah, tapi dia hilang, anak Allah yang hilang. Yang Yesus itu meninggalkan 99 untuk mencari yang satu kalau hilang. Nah, bagaimana cara kita mencari? Maka di malam Paskah itu didoakan. Itu didoakan di dalam doa itu luar biasa. Dan ini tidak ada anulasi ya di dalam pembaptisan. Kalau di dalam perkawinan kan ada sakramen perkawinan dianulasi. Anulasi itu dinyatakan tidak pernah ada. Jadi perkawinan itu kalau dianulasi dinyatakan tidak pernah ada. Tapi itu ada syarat-syarat sehingga perkawinan bisa dianulasi. Nah, kalau baptis itu nggak ada anulasi. Sekali kamu dibaptis menjadi anak Allah, selama-lamanya menjadi anak Allah. Kalau juga melakukan peran sebagai anak Allah, itu namanya anak Allah yang hilang. Yang akan sangat memprihatinkan ketika dia hendak menemui ajalnya dalam kondisi yang tidak rahmat itu, maksudnya itu. Nah, itu. Nah, pelayannya siapa? Bapak Ibu pelayan. Pelayan baptis, persatuan dengan Kristus, dan gereja hanya terjadi di dalam satu gereja. Karena gini, baptis itu tidak boleh diberikan secara bersama-sama oleh dua pelayan baptis dari dua gereja yang berbeda. Misalkan pastor dengan pendeta membaptis satu orang itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu maka Bapak Ibu baptis juga harus dari gereja yang sama Bapak Ibu. Misalkan kalau saya membaptiskan anak saya nggak boleh minta wali baptis saya dari saudara saya yang Pantekosta, nggak boleh. Karena akan penghayatannya berbeda. Alasannya pertama, ini penting. Kalau mau menyampaikan kenapa wali baptis itu bukan sekedar, kadang orang kan menganggap itu formalitas salah, itu nggak boleh. Saya kalau memberikan rekoleksi itu saya cek benar. Yang hadir, yang orang tua yang mau baptiskan anaknya yang nggak bawa wali baptis, kita nggak izinkan. Agak tegas dari itu. Bapak Ibu wali baptis itu bertanggung jawab atas pendidikan iman si anak, si terbaptis. Sampai dia kapan? Sampai dia dewasa dalam iman, kalau itu inisiasi selesai sebenarnya. Itu secara yuridisnya. Dua, dia menjadi wakil resmi gereja. Karena itu maka wali baptis itu harus dari gereja itu. Nggak boleh enggak. Dia penjamin iman dan keinginan calon baptis. Kan ada pertanyaan, siapa penjaminnya? Itu wali baptis. Maka wali baptis itu luar biasa banget. Jadi kita yang pernah menjadi wali baptis itu sebagai sebuah penghargaan rohani yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, ini ada yang tanya. Saya jawab dulu aja ya, Bu ya. Boleh nggak? Baik. Atau kita selesaikan dulu mungkin Pak. Oke, siap. Ya, nanti setelah. Baptis untuk keselamatan kekal dari Yohanes tadi, lihat ya Bapak Ibu. Itu tidak ada yang namanya pelonggaran. Tapi dengan caranya saja yang agak fleksibel. Siapa sih yang menerima baptis? Setiap manusia. Only manusia. Tidak ada binatang yang dibaptis. Tidak ada. Kalau diberkati beda dengan baptis. Pemberkatan itu sakramentali. Baptis itu sakramen. Ya, ini ada bedanya. Hanya manusia. Dan itu pun belum dibaptis. Kalau sudah dibaptis oleh gereja lain bagaimana? Ada aturannya. Kalau rumusannya Tritunggal Maha Kudus boleh. Dan menggunakan air. Materinya air. Dari gereja lain tidak perlu dibaptis ulang kecuali ada keraguan sahnya baptis. Sahnya itu biasanya menyangkut materia dan forma gitu. Materia, formanya rumusannya harus Tritunggal. Materianya dengan air. Air putih atau air teh? Air putih Bapak itu. Air teh nggak boleh. Nggak boleh air teh. Dan itu boleh dicelupkan, ditenggelamkan, boleh juga dikucurkan. Kalau dipercikin begini gimana caranya? Nggak ada. Caranya hanya satu, dicelupkan, dua, dikucurkan gitu. Bukan diciprat-cipratin gitu. Maksud atau intensi penerima baptis
dalam kasus baptis dewasa jelas. Ya, intensi penerima baptis orang percaya kepada Yesus. Dan maksud intensi pelayan baptisnya sesuai dengan kitab hukum kanonik ini. Oke, berikut. Umur berapa? Mulai dari bayi yang baru lahir sampai dengan lansia. Kategori dewasa dan anak-anak itu untuk negara-negara tertentu berbeda. Ini kategori ini akan mempengaruhi persiapan dan ritus pembaptisannya. Kalau ritus pembaptisan anak-anak dan dewasa kan beda. Nah, ini buku yang pernah saya tulis mengenai sakramen baptis. Ini ada di Canisius. Di saya juga ada. Baptis bayi, penolakan. Bayi belum bisa menentukan baik buruk dan seterusnya, maka tadi konsekuensinya ada pada siapa? Pada orang tua dan wali baptis. Bapak Ibu, kongregasi ajaran iman mengatakan pembaptisan yang perlu untuk keselamatan sejati adalah tanda dan sarana dari rahmat kasih Allah yang membebaskan. Karena itu maka penting nih, peringatan yang sangat keras diberikan oleh gereja kepada umat Katolik dan katekis harus mengingatkan kepada umat yang menunda anaknya untuk dibaptis. Kalau orang tua tidak segera membaptiskan anaknya, disebut telah menghalang-halangi anak memperoleh rahmat tak ternilai menjadi anak Allah. Tolong diingatkan. Apalagi kalau ada misalkan aktivis paroki, lingkungan, sudah mempunyai anak, nggak segera membaptiskan. Itu sangat keliru, Bapak Ibu. Bahkan di sini disebut minggu-minggu pertama. Nah, ini agak berbeda slide ini. Ada sebuah pertanyaan begini, bayi meninggal sebelum dibaptis kira-kira masuk surga enggak ya? Kan gitu. Kan ini ada peringatan keras nih, segera dibaptis nih. Nggak boleh ditunda-tunda. Tapi juga nggak ditunda, tapi baru lahir sehari langsung meninggal, kan ada. Bapak Ibu, kita mengenal namanya konsep limbo ya. Limbo itu adalah status atau situasi di mana kondisi jiwa anak-anak yang meninggal tanpa dibaptis, ini yang tidak dibaptis, anak-anak tidak mendapatkan anugerah visio beatifika yang bahagia untuk memandang kemuliaan Allah. Karena apa? Dosa asal. Nah ini ya. Karena tadi kan baptis itu menghapuskan dosa asal. Kalau anak yang belum dibaptis, berarti dia masih ada dosa asal. Artinya apa? Dia tidak menikmati visio beatifika yang disebut kemuliaan, memandang kemuliaan. Tetapi, ini ada batnya. Tetapi itu kan menganulir pernyataan pertama. Tetapi tidak mengalami penghukuman, Bapak Ibu. Dia tidak mengalami penghukuman karena tidak melakukan dosa pribadi. Ini dulu berlaku sampai dengan Konsili Vatikan kedua masih ada konsep kayak begini. Dulu ada istilah limbo itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mendengar istilah ini, dulu ajaran gereja itu kan berkembang. Jadi anak bayi yang belum dibaptis tapi sudah meninggal, dia nggak bisa menikmati kemuliaan sempurna, tapi dia tidak dihukum. Gitu loh. Karena dia nggak melakukan dosa pribadi. Nah, gereja tidak dapat berbuat lain selain memasrahkan jiwa mereka kepada belas kasih Allah. Dan sekarang ada perkembangan teologi di Komisi Teologis Internasional bahwa bayi yang mengalami penderitaan dan meninggal dunia itu sudah mempunyai intimitas dengan Yesus. Bisa dicek di 1 Korintus 15:26. Bayi korban kebencian, penolakan, egoisme, penganiayaan manusia, bahkan maaf nih, yang digugurkan Bapak Ibu, yang digugurkan itu dianalogikan justru sebagai innocent martir yang tidak berdaya seperti yang dulu dibantai oleh Herodes pada zamannya Yesus lahir, Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang memang mengalami penderitaan meninggal sebelum dibaptis, itu sekarang gereja melihat itu sebagai satu analogi peristiwa seperti bayi-bayi dulu yang zamannya Herodes dibunuh. Justru dia mengalami sebuah kemartiran. Nah, karena itu maka mungkin saja Allah menganugerahkan keselamatan begitu saja karena kemurahan Allah yang luar biasa. Nah, ini nggak bisa diperdebatkan, benar enggak? Karena ini adalah ajaran iman. Ajaran iman kita bahwa Allah itu berbelas kasih.
anak bayi yang tidak berdaya lalu mendapatkan perlakuan, maaf, misalkan digugurkan, korban kebencian, itu dianalogikan dengan innocent martir pada Matius 2 ayat 16. Artinya dia akan mendapatkan kemuliaan. Nah, ini mengenai dosa asal Agustinus kita sudah tahu lah. Nah, praktek baptis bayi, ini singkat saja, Bapak Ibu, dulu nggak pernah ada praktek baptis bayi. Mulai ada itu zamannya Agustinus. Karena Agustinus itu ketika bertobat semua pengikutnya dibaptis secara massal. Termasuk bayi. Anak-anak itu dibaptis. Itu zamannya Agustinus. Mulai berkembang baptis bayi. Kenapa bayi itu harus dibaptis? Nah, ini nih penting. Dulu kita pernah mendengar kalau anak itu lahir seperti kertas putih. Tapi enggak juga Bapak Ibu. Karena bayi lahir itu membawa yang namanya dosa asal atau gambaran kecenderungan dari orang tuanya. Secara psikologi pun juga si Anton itu yang baru lahir itu membawa gambaran orang tuanya, mama papanya. Maka kalau papa mamanya itu kagak sabaran itu juga akan menjadi blueprintnya di dalam diri Anton gitu. Jadi konsep mengenai anak lahir dengan apa seperti kertas putih itu sekarang tidak lagi. Secara psikologis pun juga enggak. Nah, konteks dosa asal itu adalah ketika bayi lahir di dunia, dia sudah dilahirkan dalam kodrat manusia yang jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Maksudnya begini, si Anton yang adalah bayi baru lahir itu dia dikandung oleh wanita yang berdosa. Karena dia dikandung oleh wanita yang berdosa, maka kecenderungan dosa dalam ibunya itu akan tersalurkan juga, terbawa kecenderungan itu gitu. Melalui plasenta itu dijelaskan itu ada. Dan dia lahir juga di sekitarnya adalah orang-orang berdosa. Bidannya, dokternya itu adalah orang-orang berdosa. Maka si Anton ini lahir dalam situasi yang berdosa, lingkungan yang berdosa. Ini konsep mengenai dunia sebenarnya. Nah, itu disebut dosa asal. Sebenarnya dosa asal itu seperti itu. Bukan saya sebagai orang tua melakukan dosa pribadi, lalu saya turunkan, saya bereskan ke anak saya. Bukan begitu. Itu konsep dosa asal. Nah, baptis itu sebenarnya menghapuskan itu. Kecenderungan dosa asal dihapuskan. Tapi karena dia hidup di dunia, maka dia terpengaruhi lagi. Karena itu maka setelah anak ini dibaptis, dia mesti terus-menerus menikmati sakramen-sakramen lain gitu. Karena itu orang yang sudah dibaptis, dia juga harus lebih rajin Ekaristi, devosi, pengakuan dosa, terus-menerus. Supaya apa? Kecenderungan dosa itu menjadi hilang. Nah, maka biarawan-biarawati zaman dulu, dia mati raga, Bapak Ibu. Mati raga itu puasa. Dia mati raga, puasa, bahkan kadang dulu ada nih biarawati atau pertapa itu kalau mengalami dosa dia menyiksa diri gitu. Mea culpa begitu. Nah, ini sebenarnya konsep ini sudah menjadi kuat pada zamannya Agustinus dan ini ada di kitab hukum kanonik nomor 867. Nah, siapa yang boleh dibaptis ini menurut kitab hukum kanonik ini pasti Bapak Ibu sudah biasa lah. Anak belum dibaptis, orang tuanya sekurang-kurangnya satu ya. Dari mereka yang menggantikan secara sah menyetujui. Yang satu nggak menyetujui, tapi satu menyetujui sebenarnya boleh dibaptis itu. Tapi penting harapan yang poin 3 ini penting. Harapan bahwa anak bisa dididik secara Katolik. Tapi kalau dalam bahaya mati darurat, siapapun sebenarnya harus segera membaptiskan anak-anak itu nggak boleh ditunda. Siapa saja gitu. Nah itu. Nah, karena itu maka Agustinus mengatakan, dan ini ditegaskan oleh si Thomas Aquinas dengan regenerasi spiritual istilah dia, bahwa baptis bayi bukan ungkapan iman anak, tetapi iman orang tua dan gereja. Yaitu gereja itu wali baptis dan umat yang hadir. Kalau nggak ada umat yang hadir, itu wali baptis itu menjadi mengungkapkan iman gereja. Karena itu maka tidak ada wali baptis, nggak bisa dibaptis. Karena itu bayi tergantung pada siapa, orang tua dan wali baptis dalam mengungkapkan iman. Jadi kita yang menjadi wali baptis bertanggung jawab mendampingi anak-anak baptis kita.
Jadi kalau kita menjadi wali baptis atas anak tertentu, lalu keluarganya itu cekcok, terus Bapak Ibu sebagai wali baptis, hukumnya wajib menegur orang tuanya demi iman anak itu. Terus orang tuanya bilang, kepo lo, ini urusan saya, nggak boleh gitu. Nah ini di dalam rekoleksi kami sampaikan dengan sangat tegas. Ketika nanti wali baptis itu masuk intervensi di dalam relasi antara suami istri dalam keluarga itu, ketika relasinya nggak bagus, karena akan mempengaruhi pertumbuhan iman anak, wali baptis itu wajib hukumnya. Jadi nggak boleh orang tua bilang, kepo lo, mau urusan saya, nggak boleh. Nah, 3 pertimbangan pokok mengenai baptis bayi. Kita membutuhkan rahmat Tuhan sejak awal hidup. 1 itu. 2, iman itu selalu berkaitan dengan komunitas. Selalu berkaitan dengan lingkungan. Selalu berkaitan dengan wilayah. Selalu berkaitan dengan paroki. Jadi nggak ada orang yang dibaptis cukup dengan dirinya sendiri, nggak mau terlibat di dalam lingkungan, itu salah. 3, iman adalah proses. Karena itu butuh pendampingan terus-menerus. Sebagai katekis nggak cukup setelah membaptis melepaskan anak itu nggak baptis. Silahkan membuat sebuah gerakan bagaimana memantau anak yang sudah dibaptis tadi ada di mana, pertumbuhannya bagaimana gitu. Kita ada data setiap tahunnya yang gereja misalkan Trinitas membaptis anak. Tapi apakah juga mempunyai data katekis itu? Anak yang sudah saya dibaptiskan tahun sekian itu masih ada nggak? Ada nggak data itu? Jangan-jangan sudah hilang ya. Seperti gereja di Eropa. Nah, pewarisan iman itu sebagai awal dari pendidikan anak oleh orang tuanya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Vincent atau Pak Silvanus ya, saya nggak tahu persis, bahwa baptis bayi karena orang tua saya mau selamat, inilah pewarisan iman. Jadi orang tua kita luar biasa loh, membaptiskan kita sejak bayi. Kalau kita nggak dibaptis sejak bayi, mungkin kita nggak akan menjadi kuat seperti ini. Dan orang tua Bapak Ibu digunakan Allah sebagai sarana untuk membuat iman itu bertumbuh. Maka ketika orang tua nggak bisa jadi contoh pertumbuhan iman anak, dia salah. Bukan hanya salah, dia dosa besar. Berikutnya, dan semua itu dimulai dari awal perjalanan pertumbuhan dalam kehidupan yang baru, yaitu pembaptisan. Nah, ini saya lewatin karena ini adalah bacaan ya Bapak Ibu. Biblisnya. Nah, teks ini sudah saya share ke Bu Tere, bisa dibaca. Dasar kitab sucinya, kenapa bayi dibaptis, ini dari Kisah Rasul 16, 14-15, ini ada. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Seisi rumahnya tentu adalah kalau ada anak-anak, ya anak-anak. Tapi nggak boleh dikatakan anjing, di situ ada binatang juga dibaptis, nggak boleh ya. Karena yang dibaptis itu hanya manusia. Nanti perbedaan dengan sakramentali. Oke. Ini juga dari Kisah Rasul. Rahmat pembaptisan kita semua sudah tahu Bapak Ibu. Tapi yang penting pada topik ini adalah bahwa Allah memberikan kepada kita rahmat keselamatan cuma-cuma, maka ketika kita melakukan memberikan kepada orang lain juga harusnya cuma-cuma. Nah, itu sebenarnya. Nah, ini wali baptis. Ini sudah mau selesai, slide saya. Wali baptis itu sebenarnya yang memberikan apa? Memberikan kain putih dan juga lilin yang dinyalakan oleh pastor. Itu yang memberikan siapa? Wali baptis. Kenapa wali baptis bukan orang tua? Wali baptis mewakili gereja, Bapak Ibu. Jadi kesucian itu rahmat yang diberikan oleh Allah kepada gereja, Bapak Ibu. Gereja itu bukan hanya Agustinus Purwanto yang masih hidup, yang berdosa, tetapi mereka yang diambil pencucian dan juga mereka yang sudah mulia, Bapak Ibu. Jadi kesuciannya itu kesucian yang diberikan Allah di dalam gereja, maka gereja itu memberikan kepada yang dibaptis, karena itu yang memberikan wali baptis, bukan orang tua. Gitu. Itu. Oke, nah syarat menjadi wali baptis saya kira semua sudah tahu lah. Ini karena ini ada dan sangat standar ya, diminta, dikenal dan seterusnya. Nah ini penting, terkait nama baptis, ada perdebatan. Emang harus nama baptis? Kitab hukum kanonik, kalau krisma, nama krisma itu nggak wajib ya Bapak Ibu sebenarnya ya. Ini kami kemarin diskusi panjang lebar mengenai nama krisma. Karena nama krisma itu sebenarnya aktual kembali mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu diterima oleh
oleh orang itu pada waktu baptis. Tapi saya nggak mau masuk situ. Nama baptis dalam kitab hukum kanonik disebutkan begini, hendaknya orang tua, wali baptis, dan pastor paroki menjaga agar jangan memberikan nama yang asing dari cita rasa Kristiani. Asing dari cita rasa Kristiani ya. Jadi sebenarnya nggak eksplisit disebut harus orang kudus, nggak ada. Tetapi kenapa kita mesti memilih nama orang kudus? Karena ini Bu, Bapak Ibu, yang paling akhir mau memperlihatkan kesatuan dan solidaritas dengan anggota gereja yang sudah berjuang dan berjaya gitu. Orang-orang Santo Santa itu kan pasti sudah di surga berjaya di sana. Nah, persatuan itu akan menjadi lebih intim, lebih eksplisit kalau namanya yang sudah mulia di sana saya pakai gitu loh. Maka itu akan menjadi lebih kentara dibanding saya memakai nama misalkan nama baptis saya Donald Trump misalkan kan gitu. Nah, itu. Yang berikutnya adalah identitas diri, sehingga orang yang dibaptis hendaknya identitasnya, perannya seperti orang kudus yang digunakan. Dan yang berikutnya, daya ampuh kepengentaraan doa-doanya. Artinya ketika yang dibaptis itu dalam situasi sulit, mau apa, nikah atau mau skripsi, berdoalah kepada pelindung dia gitu loh. Nah, menjadi refleksi yang terakhir adalah ini. Lagu ini mungkin nanti bisa direnungkan, direfleksikan Bapak Ibu. Karena lagu yang kita nyanyikan pada waktu kita pembaruan janji baptis ini luar biasa banget. Syukur kepadamu Tuhan ini. Syukur kepadamu Tuhan. Itu ya Bapak Ibu. Itu aja Bapak Ibu, masih 45 menit. Mungkin kita bisa diskusi. Tadi saya sebenarnya mau nyanyi, tapi nggak usah lah. Baik, terima kasih Bapak Agus. Kita lanjut Pak Agus dengan beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat.